Aku Dark System. Wow. Aku bangga. Oke, Wah. gak masalah. Yang masalah adalah game ketiga ini loh. Kenapa? Dewa United yang Gold laner karena Ya. Moreno pernah membawakannya. Sehingga untuk Bigetron Alpha kayaknya udah mulai terbaca dari segi strat Ruby gold lane-nya. Dan mereka langsung ban terlebih dahulu biar mungkin Harit juga lebih bebas. Tapi menurutku kalau misalkan ban-nya langsung menuju spesifik arah Ruby, tidak menutup kemungkinan Lunox-nya beneran di gold lane. Iya. Tapi Zaz-nya akan muncul dari kubu Bigetron Alpha. Karena zoning yang begitu mengerikan dari Dominator Descent-nya ini kan bisa nge-stop Harit. Zaz atau Aurora. Satu. Zaz. Aku lebih suka Zax. Kenapa? Pertama dia itu counter Harit. Kedua itu ngebuat alfanya ini nggak bisa sembarangan masuk. Dan bahkan chance untuk alfanya bisa kabur dari zona atau area dari Zax itu. Dia bahkan butuh retribution yang Iya, dipaksa. yang dimana kondisinya retribution itu dibutuhkan untuk objektif Kontes. fight. Iya. Tapi ketika tim fight ya, menurut gue sekarang jungle-jungle udah harus sadar sih, retributionnya harus dibuang banget ketika Harus. untuk lawan Zaz. Karena Bener. itu bakal cepet banget hilang. Oh, Zushin. Zushin kayaknya buat jadi jawaban juga kalau Zaz. nanti tiba-tiba ada Zaz di Iya, sini. ini Makanya, udah jawabannya nih Prof. Bener Prof. oh, atau jangan-jangan kita karena udah ngelihat band Matilda ya di sini, apakah nanti akan ada hero dash lainnya yang bisa dibawakan? Karena untuk melawan Harit menurut gue ya, apalagi ada Zushin, ini hero-hero dash ability yang punya escape juga perlu banget untuk dibawakan sama Bigetron. Atau jangan-jangan ngambil strong line lagi. Gue masih memberatkan ke utility sih. Dia masih kekurangan efek sisi, drop oke banget. Drop yang bisa banget dan give ternyata. Oh, Wow, efek slow dicari. dan juga clear cepat sih jatuhnya nih. Berarti dia ingin bisa gimana caranya Eman free dan dia gimana caranya Super Ken free. Jadi secara tidak langsung Moreno kali ini mungkin tidak menjadi carry utamanya. Iya, Tapi pasti. Moreno menjadi utility professor. Karena team fight mereka mostly close combat. Kita lihat sekarang. Ngomongin Harit sebagai outlander udah terbuka dan kondisi Terisla ini akan menjadi dua titik yang cukup membingungkan. Siapa yang dia tangkap? Wait. Ini menarik banget ketika Yves versus Juxin, Be. Iya. Untuk landing Untuk kayak landing. itu bakal gak enak banget sih dan ya kita tahu Juxin lah dengan mobilitas yang tinggi dia bisa gampang keluar, reward manipulation bukan masalah. Ya. Build itemnya juga jangan lupa ya, dia punya Clock of Destiny. Yang ada nanti tiba-tiba bakal diangkat-angkat nih Yves-nya ketika dia reward manipulation. Jadi gak bakal ada effect slow yang bisa dimaksimalkan. Dan dengan draft ini aku rasa lagi-lagi Bigetron akan bermain dengan barrier juga. Karena ada grok otomatis wave minionnya bisa dimanipulasi. Tinggal gimana caranya nanti untuk teman-teman dari Dewa bisa nge-backup satu sama lain di laningnya. Agar nanti minionnya nggak jadi kerugian atau hilang satu minimal. Cuma hanya dua hasil di match pertama hari ini. Makin terbang ke upper bracket untuk Bigetron atau makin tenggelam ke dasar klasemen untuk Dewa United. So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lean of town. Oke. Harus keluar dari zona merah bisa jadi pressure, tapi bisa jadi semangat juga sih untuk motivasi untuk anak-anak Dewa United sendiri. Early Juxin kayaknya menurut gue bakal pasrah dulu ya di awal dari Yves-nya juga. Dapetin farming aja sih. Itu cara salah satunya cari level 4 dan baru mainnya di team fight. Ya karena Zushin juga bukan source magic damage satu-satunya kan. Di sini pasti bakal mengandalkan Azura. Mau nggak mau ya, kalau udah biasa lah lebih tepatnya. Kalau misalkan kita ketemu sama Zushin pasti akan ada satu magic lagi. Oke, tapi lihat dengan pressure yang diberikan di arah Gold Lane terhadap sosok seorang Azura dan bahkan kondisi Mueza kali ini dia ada di arah Gold untuk membantu Azura yang terkena pressure habis-habisan. Tapi tandanya ketika ada pressure itu diberikan dan Azura bersama dengan Mueza di arah Gold Lane, ini bahaya untuk seorang Ray yang dia juga butuh cover. Dia juga ngedina ini sih, Master Assassin lebih tepatnya. Karena Harit ketemu Master Assassin Lunox gini gampang banget di solo kill, Ji. Wah, itu bukan gampang lagi nggak sih, Prof? Kita ngomongin gimana caranya Eman ini bisa survive dan untungnya calculate flicker untuk seluruh skill yang diberikan. Eman berhasil untuk bisa mengkalkulasi tersebut. Tapi lihat Super Ken, dia menunjukkan seorang Mueza. Terlalu sakit, ternyata bisa dikeluarkan. Dan satu buah point kill akan didapatkan karena Mueza. Dia tahu dia harus menahan rate satu buah flickernya supaya di arah Turtle dia punya penalty zone with flicker. Tapi kayak dia bakal kehambat level 4 juga sih sebenarnya Ji, kalau dia tahan flicker kayak tadi. Dan ya, untuk Terisla Rom, gak clear bareng ternyata B. Yang gue pikir itu salah satu power dari Terisla Rom. Iya, dan untuk teamfight 4-nya juga nggak sih? Karena dia bakal jalan bareng terus sama mid laner. Jadi itu power dari Terisla Romer dan ketemu lagi sepertinya. Oke, tapi Super Ken kali ini harus mundur ke arah belakang. Dia nggak boleh terlalu membuka badan. Ki belum memberikan informasi ada apa aja di sana. Tapi Sourizo yang masih berada di level 3 bakal coba untuk melakukan sedikit cover. Mendinai rotasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Bigetron Alpha.
Moreno sudah berada di level 4. Kondisi kali ini tim fight akan berada di tangan Sober. Low, Remote manipulasi tepat. Retribution, a takeover from Supercat. Berhasil mendapatkan Retribution dengan sangat baik. Tapi lihat di sana tim fight mereka harus coba untuk menukar dengan the point kill. Ray juga akan menjadi point kill yang sama. Dan double kill tangan dari Sober Look membuat permasukan dari tim Dewa. Mereka menjadi kerugian di sini. Hampir mereka untung dengan ada power watch charge. Miss, tapi Mueza nowhere to run. Karena jalan untuk pulang Mueza harus termakan di depan sana bersama dengan Case yang kalau dia terus terkena damage diberikan Moreno. Karena jalan untuk bisa survive dari mid lane. Belum level 4-nya Case dan Mueza menjadi satu faktor penting di Turtle barusan dan keuntungan berganda. Wah ini Bigetron dia untung banyak banget di Turtle pertama 2000 gold. Ya, poin killnya banyak banget dan 2000 gold lead langsung kayak jadi perbedaan yang signifikan banget. Ya untungnya kalau ngomongin vibes ya, tadi setelah adanya tabrakan wall charge yang miss dari Ki, itu terlihat kalau misalkan mungkin teman-teman bisa aku sharing ya. Yes. Eman dan Ki itu ketawa berdua karena emang tadi barusan mereka yang dapetin poin killnya. Yes, benar banget. Itu dia miss aja mereka bisa mendapatkan keuntungan. Bayangkan, kalau tadi full mereka dapat semua skillnya itu bakal lebih flawless, rotasi bakal lebih cepat dan nggak terlalu banyak skill yang keluar. Ya menit 3 udah glowing one juga buat Eman. Dia 1 kill, 1 assist. Ini akan membuat Azuranya kesulitan di laning juga. Dan Super Look 1v1 sama Sorizo. Oke, tapi Sampai membuka prime moment. dan itu agak terlalu terburu-buru menurut saya. Terlalu sih. terburu-buru, terlalu untuk greedy, membuka ke Primal Ward yang kondisinya kita nggak tahu apakah ada ganking di arah bottom lane. Ya mungkin teknik ancaman juga lah ya. One and only Lim Kochul, ex Dewa United. Dia tidak bisa memungkiri hatinya masih di Dewa. Siapapun yang dilawan Dewa, apapun yang terjadi, Dewa selalu di hati. Tapi karena memang beberapa poin juga sih dan top lane. Oke, tapi lihat dengan full plate. Soundport dikeluarkan Eman kali ini mencoba untuk bisa bertahan dengan Order Brilliance. Dia coba untuk menghindari damage Supercat, juga, Supercat. tapi Supercat is coming sebagai eksekutor. Dan bahkan Nasura berjalan lagi untuk bisa membantu pergerakan Nasura Mueza. Sang eksekutor, a Supercat is coming. Wah gue ngeliat ini gak bersinergi banget rotasi dari Dewa. Mereka kayak pecah, ada yang ke bawah, ada yang ke atas dan gak ada poin kill yang bisa mereka secure Itu sekarang. dia, cuma Tapi two man move. Case lagi dan lagi akan menjadi point kill. Dengan kondisi kali ini dengan Purify-nya nggak ada jalan untuk flicker. The Supercan berhasil mendapatkan early farming dengan hero-nya. Meanwhile di depan sana Sorizo yang hampir no. saja coba di-follow pick off oleh sang Super Look. Masih coba untuk bisa bertahan dengan flicker yang dia miliki. Dan Supercan memberikan kembali pressure terhadap sebuah Turtle. Membuat Eman makin kuat di depan sana. Bahkan Azura tidak bisa menghentikan pergerakan di serang Eman. Azura, Eman, Mueza mencoba untuk menghindar dengan ada Order Brilliance. Darky is coming, what does? Purify Gaming kan bisa menyelamatkan Azura karena Moreno standby dengan adanya Remote Manipulation yang bahkan belum sempat dia gunakan. Wow apa yang terjadi dengan Dewa? Mereka seakan bermain untuk diri mereka sendiri. Dia sendiri tanpa ada sinergi. Ya itu dia, nggak ada 3-man move, Case berpisah selalu dengan adanya Mueza. Yang padahal kita tahu sendiri, power dari Terisla Roamer itu harus berjalan bersamaan. Apalagi ketika dia bener-bener bareng sama Zushin yang jatuhnya clear-nya juga lama dia. Iya kan? Seharusnya konsepnya seperti itu, Be. Dan ketika ketemu siapapun di river, gue rasa poke damage itu bakal bahaya. Apalagi Masif dari banget awal. sih, iya. Masif banget sih, powerful banget tentunya untuk Jangan, Zushin. kalau mereka makan Luke ini bahaya banget. Pertama, mereka bisa di outplay. Kedua, terlalu banyak soul kill dan Luke masih punya flicker di sini. Kalau mereka terlalu memaksa ke arah Luke, kalau memaksa ke arah Ki, Moreno itu worth it. Ini berbahaya banget dan untuk para pasukan dari tim Dewa mereka coba bakal dibalikan dengan kondisi yang Luke sudah datang kembali. Dan itu dia, dengan ada penalti zone, dan Watches yang dikeluarkan, sudah ingat tiara Flaka, dan Super Luke bersama seorang Case dan Super Kane. Kane, sang eksekutor, berhasil mendapatkan point kill dan bersama dengan Eman, dia ada 2 point kill yang terpisah. Gak ada satupun yang bisa menghentikan early agresif yang diberikan oleh Bigetron. Wah, penalty zone seakan hanya buying time, Be. Bukan counter setup ataupun inisiasi. Iya, ya, benar-benar kayak cuma buying time biar nanti teman-teman Bigetron Alpha bisa melakukan eksekusi yang lebih kejam lagi. 5.000 gold lead. Ini terlalu jauh nggak sih untuk di menit yang ke-6? Bahkan Super Ken-nya udah mulai mainin lane jauh yang menandakan kalau dia akan mendapatkan level yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan Ray. Wake minion pasti akan dimakan. Dan tim fight di top lane tadi itu benar-benar memperkokoh bagaimana kekuatan dari Bigetron Alpha di tim fight Turtle selanjutnya. Wah, tapi Prof, ini aku ngeliat dari item Super Ken ini fancy banget. Dia udah ke arah Hunter Strike. Langsung ya. Dia bentar lagi menuju ke arah Blade of Despair. Dan Iya. kalau item ketiga ke arah Sky Piercer, wah ini bisa menjadi sebuah pertanda bahaya, pertanda buruk. Maupun Mueza, ataupun ke arah Sorizo yang akan dihadapi Super Ken nantinya. Sebenarnya yang lebih kejam nanti di Lunox sih. Karena Lunox-nya kalau dari yang aku lihat, Eman kayaknya on the way untuk menuju ke line invasion. Itu akan membuat dia makin lebih sakit lagi damage dealt-nya. Dan itu dia. Udah nyala, selesai dengan adanya turtle bonus juga.
Tapi lihat dengan super low fast everybody depan sana bakal coba untuk melakukan sering ada one shot. Key masih mendapatkan 3 dari permasukan dari tim Dewa. Mereka coba membalikkan kembali ke arah Super Ken. Terus Shafton masih jauh tapi Manis kami dengan order brilliance yang dimiliki. Dia terlalu besar. Flicker from Muredo. Hampir saja memporak-porandakan mid lane mereka. 3 lane mereka hancur. Trio mid mereka dipatahkan. Trio mid mereka dilucuti banget Super Kane. Astaga. Apa yang terjadi sampai bahkan ke depan sana membuat para pasukan dari tim Dewa seakan tak berdaya. Ditekuk lututnya, dibuat tak berdaya, dilucuti 3 leadingnya. Bahkan Turret pun gak bisa berhentiin Bigetron sekarang. Zoning yang terlalu ekstrim tadi Azura. Bahkan untuk farming pun susah. Di depannya ada Super Ken yang unggul levelnya terlalu jauh. Ya atau jangan-jangan lagi seperti tadi gitu Victory menunggu bagaimana eksploitasi dari miss movement dari Bigetron Alpha yang bisa mereka maksimalkan tapi tidak ada miss movement sampai saat ini. Belum lebih tepatnya mungkin. Belum, kita nggak ada yang tahu karena ingat Bigetron ketika setelah menang game pertama dengan cepat biasanya game kedua mereka agak kurang disiplin. Atau jangan-jangan ya mereka udah di-remind gitu loh sama Pecura. Harusnya. Agar mereka tidak bermain Iya. dengan permainan yang cukup ekstrim seperti tadi sehingga mereka lebih memilih mundur dan setup ulang apalagi 35 detik sebelum adanya Lord yang pertama. Lordnya bakal cepet banget untuk dieksekusi. Mereka punya Lunox, mereka juga punya Nolan. Ini damage-nya sangat-sangat cukup sekali untuk urusan zoning. Ada Krok dan juga ada Povius. Gak bakal bisa dihentikan sih ini 2 strong line untuk front line dari Bigetron Alpha juga. Ya ditambah lagi super low kita tahu sekarang dengan Radiant Armor yang dimiliki dia makin lebih kuat di kondisi dari tim Dewa. Mereka juga agak cukup kesulitan. Dia juga agak bingung siapa yang harus dia makan. Profesor lihat depannya nggak bisa dimakan. Backline-nya terlalu jauh Lim. Ya, kayaknya di all in pun gak Nggak tumbang cukup, sih ini. nggak bakal cukup. Ki pasti selamat juga. Dia ada flicker sekarang ready. Tapi masih mau dikontes terus nih. Oh enggak, mereka nggak boleh kontes. Mereka harus lepaskan. Mereka harus benerin 9.000 leading management soalnya. mereka. Karena kalau mereka ini kontes, leading management mereka di arah bottom dan di top ini yang akan menjadi masalah ketika Lordnya sudah didapatkan oleh seorang Super Ken. Free Lord untuk Bigetron. Dan ini bakal semakin memperpanjang mimpi buruk untuk Dewa United. Wah ini mau gimana pun ya, pasti 10.000 gold lead bisa tersentuh sih. Dan Dewa mau nggak mau ya, satu-satunya cara untuk bisa melakukan defense adalah bermain bersama dengan pasif dari base turretnya. Jangan biarkan nanti Bigetron menghancurkan base turretnya. Karena mau gimana pun Bigetron juga agak sedikit berat nih untuk beranjak ke high ground. Tapi setidaknya Bigetron bermain ketika Koet datang dan duduk, Bigetron nggak langsung menang. Waduh. Tuh, selamat datang Koet di FL Arena. Selamat datang. Karena kemarin Koet datang duduk udah langsung menang. Dia bangun lagi ya. Dia bangun belakang lagi. Benar. Tapi kali ini harusnya masih ketahan sedikit ya dari Iya. defensifnya. Ya, Mungkin karena pasif dari base turret ini bakal jadi masalah dan gak ada marksman ya. oke. Itu gak bisa hit Kapasitas turret bebas. hero-nya, nggak ada yang bisa ngelakuin basic attack. Karena dari base terakhir dari Dewa. Dan untuk menuju kemenangan lagi-lagi harus men-trigger dari pasif Sorry, base-nya. terperangkap di depan sana. Pocket dia masih coba terjadi. Dan bakal retribution di soul point. No problem, one for this time. Flicker power defensive. Tapi dengan adanya pasif yang telah dikeluarkan oleh para base. Dengan slow push yang mereka lakukan. Target utama mereka adalah base turret. Mereka nggak point kill utamanya, tapi base turret sudah mulai lebih disiplin dibandingkan sebelum ketika mereka agresif sekali. Karena point kill biasanya jadi target utama, tapi Super Ken masuk tapi Crimson Bacon masih bisa menghindari damage yang diberikan oleh seorang Super Ken. Meanwhile di depan sana, para pasukan dari tim Bigetron mereka menunggu Super Minion di arah top lane, di arah bottom lane sudah bebas masuk dan Super Ken bersama dengan kawan-kawan. Council Gaming telah di tangan mereka. Apakah mereka ingin mencoba melakukan inisiasi? Karena Super Key masih memiliki wall charge bersama dengan flickernya. Ya, best start saja yang bakal menjadi tujuan Bigetron juga untuk saat ini. Tidak ada korban dari Disiplin. kedua tim. Tapi Yuki dilempar ke belakang. Oke, Ki dilempar ke belakang itu petanda bahaya. Jangan sampai wajah dikeluarkan untuk satu-satunya counter bakar Case. Purify gak bisa menyelamatkan diri. What's lekker kayaknya. Mereka gila 3. Apakah para pasukan dari tim Dewa United akhirnya bisa mendapatkan sosok dari Super Look dan juga Kay. Para pasukan dari tim Dewa tersisa Ray. The last man standing. Can you do it? Mampukah Ray mempertahankan base mereka? Terbuka dengan sangat bebas. Gak ada bisa diselamatkan. Ini penjara. Wiper. Bigetron Alpha. I think the game won. One-sided game. Dewa United dihancurkan di game yang pertama. Bahkan mereka terlihat kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Tidak bersinergi dari awal dan dimanfaatkan habis-habisan. Sang robot merah tidak memberikan